selamat malam. Apa kabar kalian semua? Sekarang ini adalah saatnya energi cek, ya. Energi cek mengenai dia yang kau pikirkan. Kita akan lihat memasuki hari baru, kita cek ya. Ini maaf ya kalau aku agak berair, soalnya habis ini mau sholat, teman-teman. Kita lihat dulu untuk energi ceknya orang yang kau pikirkan. King of Spade relation. Sepertinya saat ini kalau aku bisa bilang aman-aman aja ya. Jika dia terkoneksi dengan kamu, di sini dia sangat jatuh cinta. Malah aku ngelihatnya pengen banget ketemu ya. Terus berhasrat sekali sama kamu. Kalau dia baru pendekatan sama kamu, intinya dia di sini sangat berhati-hati, ya, sangat berhati-hati dan sangat lagi cemburu-cemburunya. Nah, di sini ada kartu poverty. Kenapa? Dia tuh sangat takut kalau hubungan ini itu tidak tidak kau jaga dengan baik gitu loh. Dia takutnya kamu nanti yang hilang feeling sama dia. Mungkin teman-teman saat ini kondisinya dia lagi ada masalah seputar pekerjaan, keuangan, atau apapun yang tadinya mungkin dia bisa profit kamu, sekarang lagi nggak bisa. Dan dia ada kayak takut kamu pergi gitu loh. Pikirannya tuh lagi lagi jelek aja. Dan kita lihat di sini ya. Energi cek orang yang lagi dekat sama kamu. Ada hal yang sepertinya dia lagi pikirin berulang-ulang. Nanti kita akan buka ya, tapi kita lihat di sini ada yang muter-muter gitu loh. Ada yang berpikir itu-itu aja. Terus di sini lagi lihat apa nanti ya. Community, lalu ada kartu no peace like home. Kita bicara mengenai energinya dulu ya teman-teman. Yang saya lihat di sini ada sesuatu yang berputar-putar di pikiran dia. Kemudian di mana hal ini itu tuh masih belum bisa mungkin diperbaiki ya. Dan kalau aku lihat yang dia jaga adalah ketenangan, ya. Yang dia jaga adalah ketenangan. Yang aku bisa lihat di sini mungkin tempat yang paling baik, ya, adalah rumah, ya. No peace like home. Nah, kita bisa ibaratkan rumah itu siapa sih? Rumah itu adalah tempat yang membuat dia tenang. Nah, community ini bisa aja kegiatan-kegiatan yang ada di luar rumah, kegiatan-kegiatan di luar dari keseharian, perkumpulan, pertemanan, atau apapun, ya. Di sini sih aku sih kayak ngelihatnya masih ada beban yang selalu dipikirkan, mungkin terkait dengan rumah ya, dengan pekerjaan, komunitas. Terus dia lagi fokus untuk melakukan perbaikan-perbaikan gitu loh teman-teman. Jadi sebetulnya dari awal pun aku membacakan ini nggak ada energi yang negatif-negatif banget. Cuman pikirannya dia ini sungguh sangat overload. Kalau kamu bilang overload itu kayak nggak ada space gitu loh. Aku tuh butuh ketenangan. Ya, mungkin kalau kamu sedikit manja, dianya kayak ngomong apa sih? Kayak gitu, ya. Apa yang berputar-putar di sini? Ya, berputar-putar itu masalah sehari-hari, teman-teman. Saya ngeliat di sini ya, pencapaian, terus keuangan, penghasilan, itu tidak semudah tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini menurut dia masalahnya terkait dengan uang. Mau hutang, mau pendapatan, itu sepertinya kayak mutarnya lambat, perputarannya lambat. Sehingga di sini dia tuh penuh dengan pembatasan.
ya. Aku ngelihatnya dia penuh dengan pembatasan. Dia berjuang sendiri, ya. Dia survive dengan keadaan ini. Itu yang masih belum selesai. Kemudian mengenai perbaikan, ya. Perbaikan sebetulnya itu masih dalam tahap progres atau rencana sih, teman-teman. Ya, fokus dia adalah ke progres atau rencana perbaikan, tetapi belum bisa banyak yang dilakukan. Ingin ada namanya perubahan, cuman secara pikiran itu udah keburu capek. Ya, energinya tuh udah keburu capek, mikirin ini, mikirin itu, kayaknya overlapping. Sehingga, ya, bagaimana dengan sosialnya dia? Jujur, dia lebih dia mencoba untuk lebih menarik diri dari pergaulan, dari komunitas, dari apapun, mungkin dari pacarannya sama kamu, lebih banyak lebih banyak diam, ya, menghemat uang. Jadi kalau kamu ngajak misalnya tiap malam minggu kita ketemuan gitu, atau tiap berapa bulan kita ini ketemuan makan di luar dan lain-lain, ini lebih tepatnya kayak menjaga uang tuh supaya nggak keluar gitu loh. Dan belakangan ini suka berdiam diri, ya, karena aku ngelihatnya ada kenyamanan di rumah, karena dia nggak perlu ngeluarin uang apa-apa. Dan aku ngelihatnya ada kartu King of Pentacles, ya, dia lebih fokus ngurus di rumah, berdiam diri di rumah, istirahat di rumah. Itu energinya. Kenapa? Karena perputaran uang di tahun ini, ya, sampai dengan bulan ini, tahun ini tuh perputarannya sudah mendingan, cuman belum cukup. Ya, jadi kalau ngajak kamu ngedate, ngajak kamu atau ngebantu keuangan kamu, kayaknya di sini agak tertatih-tatih. Kita akan lihat energinya, ya, teman-teman. Kita akan lihat energinya di sini. Kita akan cek energinya dia bagaimana ke kamu. Apakah ada yang berubah? Atau sama-sama aja? Apakah ada yang berubah atau sama-sama saja? Semoga hasilnya bagus. Kita cek, ya. Apakah ada yang berubah atau sama-sama saja? Sebenarnya energinya dia ini, ya, itu tidak ada yang berubah sih. Menurut dia, yang sekarang dijalani adalah yang terbaik. Kamu sudah begitu perfect, ya. Walaupun ini sulit, tapi ini kenyataannya. Hubungannya kalian itu memang sedang tersendat. Tapi ya kamu tetap jadi pasangan yang paling bagus untuk dia. Bahwa tidak banyak jalan yang bisa dilalui selain mengikuti. Jujur teman-teman, aku sebagai pembaca kartu itu juga agak sedikit bosen, ya. Hubungan-hubungan yang berkonflik gitu loh. Konfliknya tapi dari mental, karena mungkin salah satu pihak itu mengalami kejatuhan. Itu udah biasa. Di sini banyak hal yang harus dia kerjakan, dan itu memang tidak banyak opsi, teman-teman. Kalau kamu tanya bagaimana dia ini sepertinya orang yang lebih bertanggung jawab, ya, atas masalah-masalah yang terjadi. Dan menurut dia nggak ada lagi yang ditutupin dari kamu, karena secara kenyataan dia udah ngomong sebenar-benarnya. Nggak banyak opsi. Sementara di sini dia tetap bingung bagaimana fokus menyelesaikan masalah. Kita akan buka untuk ininya, ya. Arti yang lebih dalam lagi. Intinya tuh apa sih, teman-teman? Dia ini adalah orang yang ditunjuk untuk membuat situasinya dalam internalnya dia itu aman, ya.
Ibaratnya dia ini punya tanggung jawab yang besar. Dia punya simpati dan empati terhadap masalah internalnya dia. Kalau ini bicara mengenai rumah, ya, masalah keluarga, saya lihat seperti itu. Yang kedua, kenyataannya adalah sulit buat dia untuk memanen hasil yang telah dia kerjakan selama ini. Dan kalau misalnya dia orangnya suka investasi, mungkin investasinya anjlok, ya. Jadi tidak ada hasil yang bisa dipakai. Dan ini tuh sudah kayak mikirin dari hari ke hari, teman-teman. Kenyataan terburuknya adalah dia tidak ngomong sama kamu bahwa dia ini ada gagal melakukan sesuatu. Dari profit, dari bagaimana dia bekerja, ya, ini ada kegagalan. Susah untuk ngomong sama kamu, aku berhasil gitu, gak bisa. Karena kenyataannya gak seperti itu. Dan mungkin tidak ngomong sama kamu. Kenyataannya sulit, ya. Nah, bagaimana solusinya? Di sini dia ada krisis percaya diri, teman-teman. Jujur aja, dia nggak bisa ngapa-ngapain selain berpasrah, mengikuti jalannya nantinya bagaimana. Penuh dengan ketakutan, penuh dengan ketidakbahagiaan, sesuatu yang tidak jelas. Dia cuma bilang, aku nggak punya solusi lagi. Kalau ini terkait sama rumah, ini masalahnya pelik. Yang dia pikirkan itu apa sih? Tuh, lagi-lagi uang. Ini pas kebalik lagi. Bagaimana dia recovery dari namanya kehilangan dari materi, ya, membuat kembali, menyatukan kembali, ya, mungkin keluarganya, ya, mungkin karena ada masalah ekonomi keluarganya hancur, dianya tidak bisa bantu, gitu. Aku lihatnya sih terbatas keuangan karena dia bertanggung jawab di sini. Dan jujur ya teman-teman, ini dia tuh cuman punya cuman punya energi. Ya udah jalanin aja sehari-hari, memang aku lagi dalam masa sulit gitu loh. Kebahagiaanku tuh lagi meredup, ya. Tapi di sini dia tetap ada untungnya dia di sini punya semangat. Dimana dia menjalani ini tuh dengan tenang aja. Mungkin ya ini adalah salah satu hal pelik dimana sebenarnya kita makin menyadari ya teman-teman di atas tahun 2022 era pandemi bahwa uang itu juga mempengaruhi cinta gitu loh. Kenapa? Karena orang tuh berpikir kejatuhan itu recovery-nya akan lama. Dan secara tidak disadari ada kesedihan yang terus-menerus. Beda dong, kamu kayak pacaran tahun 90 sama pacaran tahun 2023, apalagi banyak depresi, ya. Anxiety, udah mulai banyak tuh penyakit mental health dan apa-apa yang waktu di zaman aku tuh nggak ada mental health. Gila aja, waras aja. Stres aja. Kalau sekarang kan kadang-kadang orang kita waras tapi bilangnya kita punya mental health. Di era depresif. Ya, ini karena pandemi. Kehilangan orang yang disayang itu juga ada di sini ya. Energi-energi kesedihan, perenungan. Kok aku tidak mampu ya? Jadi gini, untuk kamu yang duda dan janda, even statusnya duda dan janda atau pacaran aja, belum tentu pasangan kamu tuh pengen kayak buru-buru gitu loh. Lihat dari situasi kondisi. Untuk kamu yang menikah, tidak mungkin tidak terelakkan ada namanya pertengkaran kalau ekonominya nggak membaik. Pasti berantem. Dan ini tuh memang kita dihantam dan kita nggak tahu kapan bisa recovery. Dia pun di sini kalau aku lihat ini masih recovery from financial loss. Banyak banget uang yang hilang ini. Kita lihat ya, kenapa banyak yang hilang. Menurun aja. Dia sudah berumur, mungkin sudah kurang kreativitas, tidak punya motivasi lagi.
mungkin dipatahkan semangatnya. Ya, ini ada yang PHK ya, ada yang detachment, breaking free. Breaking free itu artinya dibebaskan. Dan di sini ada kartu Ace of Pentacles ya, ibaratnya ada sebuah manifestasi ya, dimana dia tuh mau memulai kembali dikarenakan ya ini ada yang memutus rezekinya. Ya kalau kamu bilang apakah ini menjadi tanggung jawab kamu, ya aku bilang enggak. Gitu loh. Ini memang masalah pelik di antara kalian berdua. Jadi kalau misalnya dia tiba-tiba janji menikah di tahun ini dan tiba-tiba batal, ya ini semuanya. Semakin rendah kepercayaan diri, maka kita semakin tidak mau terikat. Karena nanti kita nggak akan, menghindari tanggung jawab. Lalu kedepannya seperti apa? Kira-kira let's say, ketika kamu menonton video ini, perubahannya 1 tahun ke depan seperti apa? Ya, dari kamu nonton video ini. Setahun ke depan, aku melihat ada kebahagiaan. Jadi kamu bisa lihat setahun lagi, mungkin di tahun 2024 ya, akan ada yang mengalir. Mungkin ada tangis bahagia. Salah satu dari kalian sukses. Tuh, teman-teman. Aku melihat energinya 1 tahun dari video ini. Mungkin kalau kamu nonton di tahun 2023, 2024 ini baru kelihatan ada perputaran uang. Kalau seiringnya dengan perputaran keberuntungan, maka ada sebuah rasa bahagia, rasa syukur yang besar. Karena cintanya akan jalan lagi. Yang tadinya hatinya kering karena banyak terfokus sama pekerjaan dan lain-lain ya. Paling masalahnya insecurity. Aku udah gak mau lagi nih traumatik ngalamin di tahun ini di tahun yang waktu dia lagi susah. Jadi dia akan sangat berhati-hati sekali dan sangat sangat berusaha untuk memanen hasil. Tapi itu setahun lagi kamu sama dia kayaknya mungkin bisa ketemuan, bisa baik lagi hubungannya. Jadi kamu harus bersabar. Yang harus kamu lakukan apa di sini untuk menjaga komunikasi ini ya? Ini tuh kayak lingkaran setan gitu teman-teman. Nih, kamu harus kuat. Aku lihatnya, anggap aja semuanya tuh baik-baik aja. Jadi gini, kalau misalnya kita punya masalah, anggap aja baik-baik aja dulu. Gitu, menunggu sampai saatnya tiba. Kurang lebih setahun. Saat ini biarkan semuanya itu berjalan dulu sebagaimana mestinya. Karena nanti ketika kamu sudah mulai berlega hati, nggak tahu nanti ada reunited kembali, ada sebuah pertemuan sama dia. Ya berarti hubungan kalian akan baik-baik saja. Tapi kamu harus banyak positive thinking. Ciptakan suasana yang bagus, ya, kasih dia ide-ide yang baik. Oh, aku punya jalan keluarnya nih, aku punya solusinya seperti ini. Selama setahun kamu harus begitu. Oke? Dan kita buka untuk pesan dari kartu ini ya. Misal nih teman-teman, dikala kondisi dia lagi sulit, kamu pernah berjanji sesuatu sama dia, kamu juga usahakan harus menepati. Misal kamu ada rezeki nih, aku janji deh nanti kalau gaji ke-3 apa ke-4 gitu, aku nanti transferin kamu berapa misalnya buat bantu-bantu. Itu nggak mengurangi rezeki kamu ya. Karena di sini aku juga melihat apa yang pernah dia ucap kepada kamu ketika mungkin kondisinya belum sesulit ini ya. Dia melihatnya juga hutang. Jadi usahakan gak ada kayak hutang janji atau apapun ya.
Dan dia di sekarang ini sungguh sangat menanti untuk bisa mewujudkan semua apa yang pernah dijanjiin sama kamu. Gitu. Jadi kamu harus sabar aja, energinya positif. Ya, insya Allah setahun ke depan semuanya sudah mulai membaik ya. Kita lihat di sini ada R, N, L, V, Y, J, T, Z. Kadang-kadang teman-teman kita tuh berpikir sebuah masalah itu kita tuh hanya tinggal menunggu kok. Misal, kamu jual aset harganya 500 juta misalnya ya, nggak laku-laku, sampai nggak ada yang mau beli. Nah, dalam jangka waktu tertentu kamu juga, kalau misalnya kamu produktif, kamu juga bisa mencapai 500 juta itu tanpa harus menjual apapun. Kadang-kadang ada masalah yang memang kita harus serahkan saja ke semesta, dan biarkan semesta itu menggantinya buat kita. Itu aja sih pesan aku ya. Dan aku mau izin sholat dulu, semoga kamu di sini dan malam ini bisa tidur dengan tenang, karena memang tidak ada hal pelik yang harus kita bahas di malam ini. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. See you and I see you. I love you. Bye bye. Assalamualaikum.